Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramdan Faridi dari Sekolah Vokasi di Rekayasa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Prodi Rekayasa Peradaban Mekanik. Tim saya 400 440 22565024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekret dan Python fungsi. Sebelumnya di sini saya ada PPT, saya akan menjelaskan PPT tersebut. Table of contents. Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua ada memanggil fungsi lain, yang ketiga fungsi di Python, yang keempat sebut variable, yang kelima float fungsi. Fungsi definisi input dan fungsi definisi input output. Definisi fungsi adalah blok kode yang dipakai untuk melakukan tugas tertentu, sehingga program lebih terstruktur dan tidak berulang-ulang. Input adalah data yang masuk ke fungsi atau parameter. Lalu ada output. Output itu hasil yang dikembalikan fungsi atau bahasa lainnya return. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini ada def compute list average number list ada sum sama dengan 0. For number in number list sum plus sama dengan number average sum and number list return average. Next, memanggil fungsi lain. Grades didapat dari get grades from user, lalu diproses dengan fungsi lain. Jadi compute list minimum, compute list maksimum, compute list average. Jadi ada 3. Jadi jelas terlihat alur kerja fungsi saling memanggil. Ini adalah contoh kodenya. Ini maximum compute list, minimum grades, maximum compute list, maximum grades, average compute list, average grades. Next. Fungsi dari Python yaitu 2 bagian. Yaitu yang pertama itu ada built-in function. Yaitu print, input, exit, dan run. Lalu ada user definite function. Semuanya diawali def atau get grade from user, compute list minimum, dan lain-lain. Lalu ada scope variable. Itu ada global. Grade minimum, maksimum, average, yaitu mendefinisikan di luar fungsi. Jadi bisa diakses setelah fungsi jalan. Jadi itu bisa diakses setelah fungsi itu jalan, baru ini sistemnya itu bekerja. Nah itu lalu lokal itu grade hanya ada di get grade from user. Minimum, maksimum, sum, average di masing-masing fungsi perhitungan. Artinya variabel hanya hidup selama fungsi dijalankan. Nah, itu konsep, sorry guys. Nah ini, nah itu tuh dimulai dari start. Nah, memanggil fungsi, lalu setelah itu input nilai. Lalu di grade, grade-nya itu berapa? Minus 1, tanda tanya. Kalau yes, berarti N. Nah, kalau no, grade 0 sampai 10. Kalau yes, berarti list kosong. Nah, kalau list kosong, lalu list kosong ini kalau no, yaitu hitung maksimum dan minimum, lalu cetak hasil, lalu N. Kalau ini list kosong itu yes, berarti error dan N. Jadi fungsinya ini ya memang dari sini kuncinya itu di grade ini minus 1 ini, lalu kalau yes baru langsung N, kalau no
Satu grade 0 sampai 10. Kalau 0 baru N. Kalau US, nah kali kosong, 0, hitung maksimum minimum hasil hasil. Kalau US berarti ada N. Sekian PPT saya. Di sini saya akan langsung ke bisa jelas. Bagian satu ada definisi definite grade grades from user. Jadi itu definisi grade from user itu adalah untuk membuat prosedur untuk mengambil nilai dari pengguna. Jadi nanti itu sistem ini tuh mengambil nilai dari pengguna tersebut. Nah, itu kan maksudnya di Maliblock. Nah, itu grade from user. Itu, hmm, nah itu masuknya itu dari sini. Saya itu turun lagi ke bagian set as for grade. Nah, kalau true baru mulai mode input nilai. Jadi harus kalau sudah disetujui benar itu baru mode input nilai. Lalu scroll lagi ke repeat until ask for grades. Kalau false, ulangi sampai diminta berhenti. Jadi kalau masih false itu diulangi lagi ya guys. Lalu next grade and wait yaitu minta satu nilai. Jadi kita meminta satu nilai. Lalu ya set grade answer. Nah kalau answer ini tuh untuk menyimpan jawaban nih. Oke. Nah untuk menyimpan jawaban, lalu masuknya ke sini. Hmm, hmm. Ini kemudian masuk ke sini. Nah, tuh-nya ini kita masukin, kita ketik jadi false. Setelah itu lalu masuknya ke bagian if get minus satu then. Jika min satu artinya stop input. Jadi itu kalau tandanya kalau ini kan min satu sih jadinya harus berhenti lah inputnya. Lalu bagian next itu kalau if ini masuknya ke sini. Nah ini masuknya ke sini. Nah, masukin sini. Saya kan ada tiga ya, satu dari satu, dua, lalu tiga. Nah, itu masuknya ke situ. Lalu lalu lah set nih, set as for grades to false. Itu keluar dari loop input. Jadi kita harus keluar dari loop input itu. Nah, lalu ada else. If ini maksudnya else, nah itu bawahnya if grade lebih dari minus 1 and grade kurang dari 11. Jika 0 sampai 10 ini nilai valid. Jadi kalau 0 sampai 10 itu nilainya jadinya valid ya guys. Nah, lalu namanya add grade to grade. Nah, masukkan ke daftar grade. Nah, lalu ke bagian else. Else ini selain min 1 atau
0 sampai 10. Ini 5. Please provide a grade between 0 and 10 and minus 1 to stop. Beri peringatan. Jadi harus diberi peringatan, lalu setelah itu coba wait the second, kita wait 2 detik, lalunya akan repeat kembali ke langkah 4, dan prosedur selesai. Jadi itu yang pertama itu. Lalu bagian duanya, hasilnya ke sini. Nah, ya dimulai dari bendera ini. When bendera ini hijau ini klik itu tuh untuk mulai. Jadi ini masih ini. Lalu untuk memulai program itu setelah program itu dimulai, diawali dengan itu, lalu masuk delete all of grades ini. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, ini. Untuk dapat ini nih guys, caranya tuh kita naik list dulu. Ini kita ketik. Nah, kita ketik. Nanti kan munculnya di sini. Jadi kita langsung masukin ke sininya. Nah, gunanya itu untuk mengosongkan daftar nilai. Lalu set grade from user. Jalankan prosedur input nilai. Jadi itu untuk menjalankan prosedur input nilai. Lalu bagian if length of grade sama dengan 0 dan itu jika tidak ada nilai, maka sistem ini akan mengatakan say you have not given any grade. Nah, beri pesan. Lalu jangan lupa setelah sistem ini si kucing ini ngomong, kita tunggu 2 detik, kita masukin wait 2 second, masuknya ke sini, ini, lalu stop all. Nah, stop all ini untuk menghentikan program. Jadi ruangan ini itu tuh isinya ini. Jadi ini stop all-nya masuknya ke sini. Nah, ini untuk menghentikan program. Menghentikan program. Nah, lalu mengatakan say you've given list of grade. Nah, jika ada nilai, laporkan itu jumlahnya. Jadi kalau ada nilai, kita harus melaporkan jumlahnya itu. Lalu tidak lupa wait 2 second untuk jeda, sebagai jeda. Lalu compute list minimum grade. Grade dihitung nilai minimum. Jadi kita harus menghitung nilai minimum kita. Nah, lalu ini compute list maximum grades, itu untuk hitung nilai maksimum. Jadi kan ini ada minimum, ini ada maksimum. Nah, ini compute list average grades itu untuk nilai apa namanya rata-rata. Jadi kan untuk nilai itu ada nilai maksimum, nilai minimum, nilai average, ya, atau rata-rata itu masuknya ke sini. Nah, maksimum, minimum, grade, nah itu. Hasil di grade saya masukin ke sini. Nah, di sini ditumpuk, ya langsung setelah mengatakan saya minimum, maksimum, rata-rata. Nah, itu tuh tampilkan ringkasannya. Untuk menampilkan ringkasan berapa maksimum, minimum, sama rata-ratanya. Nah, itu masuk ke bagian 3. Hmm, Nah, ini sepertinya kok sama ya guys. Ini sama ini. Set maksimal itu nanti progress. Oke,
grades, grades. Nah, ini yang pertama ini kita mulai dari pink dulu. Tuh, lalu nah itu debit kamu tulis minum minum nabelis itu gunanya untuk prosedur kali oh iya 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 ini tuh setelah itu kan udah ini maksimum minimum rata-rata nah ini tuh dibagi bisa menjadi tiga ini dipecah ya guys jadi oh saya berubah ini jadinya membuat list minimumnya ini maksimum ini average atau rata-rata jadi ini kita masuk ke bagian minimum dulu nah kalau minimum debit compute list minimum itu ngambil untuk prosedur cari minimum yang pertama itu set minimum item satu upgrade. Nah, setelah itu ambil nilai pertama sebagai awal pembanding. Tuh. Nah, jadi awal pembanding, setelah itu set index satu untuk mulai dari elemen pertama. Untuk mulai elemen pertama, saya itu repeat like upgrade, yaitu untuk bisa semua elemen. Jadi untuk memeriksa semua elemen tadi ya guys. Nah, setelah itu if item item index of grade yaitu kurang dari minimum date. Bila ada yang lebih kecil, jadi itu kurang dari minimum itu kalau ada yang lebih kecil ya. Lalu set minimum item index of grades perbarui minimum. Nah, itu minimumnya kita perbarui karena ada yang lebih kecil. Nah, itu set index B1 itu untuk masuk ke elemen berikutnya. Lalu akhirnya repeat atau define. Nah, itu masuk ke sini lalu bagian convert list maksimum. Setelah itu convert list maksimum itu nah itu yang pertama untuk prosedur cari maksimum atau maksimalnya. Nah, yaitu set maksimum item satu upgrade yaitu mulai dari nilai pertama yaitu set index satu yaitu atau indeks awal yaitu repeat live upgrade yaitu periksa semua elemen. Jadi kita harus periksa semua elemen kita ya. Nah, lalu if item index upgrade yaitu maksimum dan bila ada yang lebih besar. Lalu set maksimum item index of grades ini saya maksimum untuk item index of grades. Nah itu perberi nih nilai maksimumnya apabila ada yang lebih dari maksimal itu kita ganti. Setelah itu change index B1 itu untuk lanjut ke level berikutnya lalu akhiri repeat atau define. Nah itu yang terakhir ada define computer list average atau number list itu untuk menyentuh rata-rata. Nah, define untuk prosedur dengan rata-rata. Nah, di bagian set sum 0 jumlah awal 0. Nah, lalu set indeks itu satu itu untuk sebagai jumlah awal 0. Indeks awal. Lalu repeat list of grades yaitu jumlah untuk menjumlahkan semua elemen. Lalu set sum by item index of grades itu tambahkan nilai saat ini. Nah, itu cek indeks B1 itu untuk memasukkan indeks. Setelah itu set average to sum garis miring left of grades. Nah, itu untuk hitung rata-rata, lalu akhirnya atau defect. Jadi kita coba ini menjalankan programnya. Hmm.
4, 6, 7, 8, oh, graduate, 8, oh, jadi, lalu 7, jadi nih, tadi kan kita menulis nih, udah, coba kita, eh, ya, lima, 6, hanya sekian, oh, lalu, jadi itu untuk menghitung rata-rata maksimum dan minimum. Next, kita masuk ke gradient 2. Lalu ini yang pertama itu ada developing print instruction, itu untuk buat prosedur petunjuk. Lalu saya welcome to kalkulator. Nah, untuk tampilan tampilan jadi ini si kucing akan menyambutkan welcome to the kalkulator. Setelah itu wait check. Lalu jangan lupa jeda wait 2 second. Setelah itu jeda 2 detik sedikit jeda. Lalu kucing kita akan mengatakan say provide to number and then operation say. Lalu jangan lupa wait 2 second. Jeda 2 detik. Lalu ada event add to number one, number two. Nah, itu terus sebagai fungsi penjumlahan untuk set result to number one plus number two, yaitu hasilnya lalu dijumlahkan. Yang kedua ada defense subtract 2 number one, number two, yaitu fungsi pengurangan sebagai fungsi pengurangan. Lalu set result to number one min number two, yaitu hasil atau selisihnya berapa. Lalu yang ketiga ada divide multiply to number one, number two. Nah, itu fungsi perkalian. Nah, itu set result set result to number one kali
Number 2 itu hasilnya hasil perkalian tersebut. Lalu divide two numbers, number 1, number 2, yaitu sebagai fungsi pembagian. Itu set ratio to number 1 per number 2 sebagai hasil bagi dari program tersebut. Lalu yang masuk program utama itu kita dimulai dari bendera hijau besar untuk mulai program. Dan sini dulu print instruction itu untuk tampilkan petunjuk. Jadi ini print instruction untuk menampilkan petunjuk, lalu next number 1 and wait, yaitu meminta angka pertama. Lalu set number 1. Set number 1 transfer yaitu simpankan number 1. Yaitu next number 2 and wait itu meminta angka kedua. Lalu set number 2 to transfer itu simpan angka kedua. Simpan ke number 2. Lalu operation type. If 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, and 4 for division and weight. Yaitu meminta jenis operasi. Setelah itu set operation transfer yaitu untuk simpan ke operation. Lalu if operation 1 then itu untuk jika itu 1, jika angkanya ini 1. Lalu add to number 1 dan number 2 itu hit sebagai penjumlahannya, itu penjumlahannya. Lalu masuk ke else if operation to then jika 2. Jadi ini jika 2 itu lalu maksudnya ke subtract ini jika 2 itu subtract 2 number 1 number 2 itu hitung pengurangannya. Lalu else if operation 3 then itu jika 3 lalu multiply to number 1 and number 2 itu untuk hitung perkaliannya. Lalu else if operation for then yaitu jika 4, jadi jika 4 lalu if not number 2 dengan 0 then jika pembagi ini bukan 0. Setelah itu ada divide to number 1 number 2 itu untuk menghitung pembagiannya. Jadi di sini itu untuk menghitung pembagian dari sistem ini tersebut ya. Lalu else say division by 0 is not possible. Nah, sistem kucing ini akan berkata division by 0 is not possible. Beri pesan tidak bisa dibagi 0. Kucingnya berusaha tidak bisa dibagi 0. Lalu dapat dikasih wait terus second itu untuk detik. Lalu stop all untuk menghentikan program. Jadi program ini dihentikan. Lalu else say operation number is not correct. Itu nomor operasi salah. Jadi kucing ini memperingatkan nomor operasi itu salah. Lalu wait terus second untuk menghentikan 2 detik. Lalu stop all untuk menghentikan program. Lalu saya mengatakan, ini kucingnya mengatakan join result atau tampilkan hasil. Jadi si kucing akan berkata akan menampilkan hasil tersebut.
Ini kita mulai satu, empat, hmm. Oh, jadi hasilnya tuh 8. Nah, berarti bukan tuh kalkulator, 1 tambah 3, oh, min 2. Jadi hasilnya tersebut, nah, jadi hasilnya tuh menampilkan ini ya, hasil dari ini min 2. Nah, coba kita ulang ya. 4, 6. Nah, sebenarnya untuk kalkulator penjumlahan. Jadi kan si yang operation 1 itu untuk penjumlahan, jadi 4 tambah 6, 1. Jadi kita ulangi lagi, 4, 6, 2, ini masuk ke kita ke 2, jadi yang 2. Oh, jadi dibagi min 2. Oh, ya, ya. Jadi itu scratch kita, jadi ini tuh begitu kalkulator sederhana. Ya. Nah, jadi kalkulator sederhananya seperti ini. Nah, contohnya, jadinya tuh ya ikutin ini aja untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kayak tadi, 4, ya kita kan memilih nih, 4, nah itu yang kedua itu 6. Nah itu kan 4 dikurangin 6, jadinya min 2, benar. Nah setelah itu, kalau yang pertama tadi 4, 6 itu kan ditambah jadi 10, 4 tambah 6, 10. Setelah itu perkalian tadi, itu hasilnya sekian, dan ini yang keempat ini pembagian. Jadi itu yang pertama pertambahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian. Ini untuk sistem utamanya ini. Soal robot mulai dari bendera hijau, klik itu ya, artinya ya. Lalu di sini kita masuk bagian template, template yang pertama. Itu ada import time SYS itu untuk memuat dua modul standar. Jadi time dipakai untuk time sleep, detik atau jeda. SYS dipakai untuk SYS exit atau kode atau yang fungsinya untuk menggantikan program segera dengan exit kode. Setelah itu yang bagian div print instruction ini itu untuk mendefinisikan fungsi tanpa argumen bernama. Nah, jadi lalu print instruction ini atau tanda dan identitas menandai blok fungsi. Lalu ada print ini welcome to the calculator, yaitu sebagai sistem itu untuk berkata welcome to the calculator. Print ini adalah fungsinya
fungsi sebagai fungsi bawaan dari sistem ini. Lalu yang tak kalah penting ada time sleep 2, 2 detik maksudnya. 2 detik itu time sleep itu gunanya sebagai jeda selama 2 detik. Lalu ada print provide the number and then the present type. Nah, itu tuh sistem ini akan mengatakan provide the number and then the present type. Nah, memilih. Nah, jadi print ini kan bawaan dari sini. Setelah ini ada eh, time sleep 2 detik sebagai jeda 2 detik. Lalu ada give add two numbers, number one, number two, itu mendefinisikan fungsi penjumlah dengan dua parameter. Nama parameter jadi variabel lokal di dalam fungsi. Nah, itu return number one plus number two ya, sebagai mengembalikan hasil penjumlahan, return mengatribusi dan mengirim nilai ke pemanggil. Setelah itu give subtract 2 give subtract two numbers, number one, number two, lalu yaitu fungsi pengurangan dua parameter. Lalu return number one minus number two itu kembalikan ke selisihnya. Lalu ada give multiply two numbers, numbers one, numbers two. Itu untuk fungsi perkalian. Lalu return number one kali number two, yaitu kembalikan hasil kali operator kali adalah perkalian numerik. Itu yang ada divide two numbers, numbers one, numbers two. Nah, itu ini sebagai fungsi pembagian. Lalu ada return number one, number two, yaitu kembalikan hasil floating point di Python. Kembalikan hasil bagi floating point di Python atau selalu hasil float. Itu sebagai pembaginya. Itu print instruction. Nah, itu memanggil fungsi instruksi yang tadi didefinisikan. Program melompat dari baris 3 sampai 6 lalu kembali ke sini. Nah, lalu kembali ke sini. Lalu number one. Number one float input. Number one itu tanda tanya itu input untuk membaca string dari pengguna. Float mengkonversi string itu menjadi bilangan desimal agar bisa dibagi, dikali, dan lain-lain. Setelah itu nilai disimpan ke variabel number 1. Lalu masuk ke nomor 2. Sama seperti baris tadi, untuk angka kedua jika pengguna mengetik non angka, di versi ini akan value error atau tidak ditangani, memang kode ini tidak menambah validasi ekstra. Next, lalu ke operation in atau input operation type 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division. Yaitu untuk membaca pilihan operasi dari pengguna sebagai string, lalu mengkonversi ke int. Angka ini akan dipakai di percabangan if. Lalu if operation 1. Mengecek apakah operation bernilai 1. Operator adalah perbandingan kesetaraan, bukan assessment. Lalu result add to numbers one or numbers two. Jika iya, panggil fungsi penjumlahan. Nilai B-nya disimpan ke variabel global result atau dibuat pertama kali di sini. Lalu elif operation itu yaitu cabang alternatif
Jika bukan 1 tetapi 2 masuk ke sini. Ini, lalu hmm, ada elif, ada ratio subtract 2 number dalam kurung number bar number tuh itu pengurangan sifat di result ini. Itu ada elif operation 3. Itu contoh alternatif berikutnya 3 untuk pengalian. Lalu ada result multiply itu number 2 number 2. Itu perkalian simpan di result ini. Lalu ada elif operation 4, yaitu cabang untuk pembagian. Lalu ada if not number 2 sama dengan 0, yaitu sebagai validasi pembagi 0. Nah, itu number 2 ini sama dengan 0 bernilai true bila 0. Lalu not itu membalik nilai boolean. Jadi kondisi loss jika number 2 bukan 0. Lalu ada result divide to number 2 number 2 aman untuk membagi sifat hasil ke result. Lalu ada else kasus ketika number 2 0, number 2 0. Lalu ada print division by 0 is not possible. Nah, itu sistemnya akan mengatakan ke pengguna itu kalau division by 0 is not possible. Nah, di pesan error ke pengguna. Lalu ada time slip 2 titik sebagai jeda. Lalu STS exit 0, yaitu mengakhiri program segera dengan exit koordinat, artinya keluar normal ini mencegah baris akhir yang mencetak result dieksekusi tanpa nilai yang valid. Lalu masuk ke else, masuk di sini jika present bukan 1, 2, 3, atau 4. Lalu masuk ke print operation number is not correct. Beritahu pilihan operasi tidak valid. Nah, ada time slip 2 detik, yaitu jeda 2 detik, lalu STS exit 0. Ini kan program sama alasan mencegah penggunaan result yang belum dibuat. Lalu ada print result plus str atau result. Print dalam kurung buka result plus str kurung buka lagi result kurung tutup. Nah, itu fungsinya untuk cetak hasil. Jadi si str itu atau si result itu tuh mengkonversi nilai numerik ke string agar bisa digabung dengan teks menggunakan plus. Jadi lalu baris ini aman dari eksekusi hanya jika salah satu cabang valid 1 sampai 4 dengan membagi 0 telah menetapkan result. Kalau tidak valid, program sudah exit sebelumnya. Mari kita coba programnya. Welcome to the calculator. 2. Ini kan pertambahan kita milih 6, 6, 6, 6. Jadi kita dikasih pilihan. Jadi coba kita memilih ke pengurangan. Ya, jadinya 0. Jadi untuk bagian 1 pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Coba kita masuk, kita ulangi lagi. Angka yang lebih besar, apakah bisa? Misalnya 100, 500, kita berarti 3, maksudnya kita 3 karena perkalian. Nah,
hasilnya sekian, 50.000. Jadi ini kan yang ketiga kita perkalian, yang keempat itu pembagian. Jadi kita bebas milih ini 1, 2, 3, atau 4, kita pilih salah satu. Tadi kita milih yang 3 karena perkalian. Next ke Euclid 2. Itu ada get grace from user, yaitu untuk mendefinisikan fungsi untuk mengambil daftar nilai dari pengguna. Lalu ada grace ini kotaan yang ya kayak kurung tapi kotaan untuk membuat list kosong untuk menyimpan nilai. Lalu ada ask for grace true, yaitu flag awal masih minta input. Lalu ada bawahnya ada well ask for grace, itu ada loop selama flag masih true. Nah, lalu ada grade in input next grade, itu minta input udah ke in simpan di grade. Lalu if grade min 1 itu jika pengguna mengetik min 1 artinya selesai. Jadi kita sudah angka 4, 6, 5, 3 langsung kita akhiri dengan min 1. Jadi next grade in, lalu for grades itu false. Akhirnya matikan flag agar lo berhenti. Lalu ke bagian else selain ini else itu selain min 1 cek validitas nilai. Lalu ada if grade lebih dari ini sama dengan 0 and grade kurang dari sama dengan 0. Nah, itu nilai valid jika 0 sampai dengan 10. Jadi selain itu tidak valid. Nah, itu ada grade 7 atau grade. Ditambahkan nilai ke list. Lalu ada else nilai di luar rentang. Lalu ada print list provide grade grade plus or 0 and 10 min 1 to stop. Nah, itu lanjutkan teks atau menyambung dua baris jadi satu string. Lalu ada return grades. Ini ada return grades. Kembalikan list nilai yang terkumpul. Lalu ada def compute list minimum atau number list, yaitu fungsinya mencari nilai minimum. Itu lalu minimum number list itu 0. Konsumsi awal elemen pertama adalah minimum. Lalu for number in number list, yaitu telusuri semua elemen. Lalu if number kurang dari minimum, jika ada yang lebih kecil dari nilai minimum ini, lalu minimum sama dengan number itu perbarui nilai minimumnya, lalu return minimum, yaitu kembalikan nilai minimumnya. Lalu ada def compute list maksimum atau number list, itu fungsi mencari nilai maksimumnya. Lalu ada maksimum number list 0, itu gunanya untuk asumsi awal atau elemen pertama adalah maksimum. Itu for number in number list. Itu
telusuri semua elemen. Lalu ada if number lebih dari maksimum, yaitu jika ada lebih besar dari nilai maksimumnya. Maksimum number yaitu perbarui nilai maksimumnya langsung return maksimum kembalikan nilai maksimumnya. Satu next. Udah depth compute list, average, number list. Fungsi menghitung rata-rata. Sum itu kan 0. Ini tuh 0 karena penampung jumlah awal 0. Udah lalu ada store number in number list. Telusuri semua elemennya. Lalu sum plus sama dengan number. Tambahkan tiap elemen ke sum ini. Lalu ada average sum atau strip ini adalah dan kurung number list, yaitu untuk rata-rata atau jumlah atau banyaknya elemen. Lalu return average, kembalikan rata-rata, yaitu masuk ke get grades from user, yaitu jalankan input nilai, simpan hasilnya di grades ini. Lalu equivalent grades sama dengan 0 jika ada nilai yang diberikan. Lalu print you not given any grade, yaitu sistem akan memberitahu tampilan itunya you have not given any grade. Lalu exit akhiri program saat itu juga. Lalu print grade. Nah, itu sistem tampilan list nilai yang terkumpul. Lalu ada print the given plus str dan grades plus grades. Itu tampilkan jumlah nilai atau panjang list dikonversi ke string. Lalu minimum compute list minimum grades, yaitu hitung minimum dari grades, lalu maksimum compute list maksimum grades, hitung nilai maksimum dari grades atau nilai maksimal dari grades, lalu average compute list average grades, yaitu hitung nilai rata-rata dari grades. Lalu print min plus str minimum plus garis miring. Itu untuk mulai mengecek ringkasan, gunakan garis miring itu untuk menyambung ke baris berikutnya. Jadi baris bawah ini, lalu ada max plus str maksimum plus garis miring, yaitu lanjutkan ke teks sama barisnya itu seperti tadi ini seperti ini minimum ini maksimumnya, lalu masuk ke average atau rata-rata plus str atau average, yaitu akhiri teks tampilan minimum maksimum dan rata-rata. Coba kita jalankan sebenarnya. Good. Nah, jadi 2, 3, 4, 6. Nah, kita kan ketik dulu. 2, 3, 4, 6 itu sebagai 4 angka ini. Lalu kita akan min 1 itu sebagai penjalan sistemnya. Nah, setelah hitungnya di sini kita langsung min 1 supaya ininya menghitung rata-rata dari ini. 2, 3, 4, 6. Kita tambahkan dulu, lalu kita bagi 4. Jadi hasilnya sekian. Nah, rata-ratanya 3,74. Minimalnya 2, maksimalnya 6. Nah, nilai minimalnya kan 2. Nilai maksimalnya jadinya 0. Jadi, apabila kita ketik lagi nih, sebentar, kita tambahkan 2, 3, 5, 6, kita ketik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
kita baru min 1. Nah, jadi nilai rata-ratanya 5,5 ini. Jadinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu rata-ratanya sekian. Nah, minimalnya 2, maksimalnya angka 9. Nah, itu jadi untuk kalkulator begitu rata-rata. Kalau ini kalkulator ya pertambahan, perkalian, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hal ini khusus untuk menghitung rata-rata. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mau dimaafkan. Di sini saya juga belajar, saya juga ya sedang ya sharing-sharing lah kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.